hari ini, dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua walaupun pada masa pandemi Covid-19 yang telah merubah banyak tatanan dari kehidupan kita. Kita masih bisa bertemu secara luring pada sore hari ini, dan terutama saya juga sangat berbahagia sekali karena bertepatan dengan kegiatan vaksin. Ini adalah program yang harus kita jalankan dan bersinergitas dengan seluruh unit yang ada, termasuk satker yang ada dan perguruan tinggi yang ada. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa saya sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang itu baru 2 bulan setengah. Ini dilantik oleh Menteri Agama dan sekaligus sebagai ex officio dari Koordinator Kopertis Wilayah 6, yang di bawah Kopertis Wilayah 6 itu ada 23 perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi Islam swasta. Artinya saya diamanakan 24 perguruan tinggi yang harus saya koordinasi kemudian bina untuk memberikan peningkatan kualitas yang insya Allah nanti secara berkesinambungan kita akan bersinergitas dan juga berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga kabupaten dan kota, agar ke-23 perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Barat ini bisa sejajar dengan perguruan tinggi negeri yang ada seperti UIN Imam Bonjol Padang, UNP, kemudian UNAN, dan hari ini juga kita sangat berbahagia juga sudah ada satu tambahan lagi universitas Azkia yang kemarin baru di launching. Saya sempat hadir bersama Bapak Gubernur untuk mengikuti launching daripada Universitas Azkia. Dan juga kita berharap juga agar ke depan ini Pak Bupati, untuk STAI YDI tidak hanya bertahan menjadi sekolah tinggi agama Islam, tetapi akan kita dorong secara bersama-sama agar STAI YDI ini bisa menjadi IAI. Dan kalau bisa ini akan menjadi universitas. Apalagi tadi telah digambarkan dengan begitu luar biasa oleh Bapak Gubernur bahwa di sini banyak sekali potensi-potensi tokoh yang dilahirkan, dan termasuk ini juga akan berimbas kepada alumni-alumni yang ada di STAI YDI. Dan nama besar UIN Imam Bonjol Padang juga mengambil nama tokoh yang ada di Pasaman. Dan pengembangan kampus 3 kita akan membangun satu museum Imam Bonjol yang di dalamnya nanti akan kita letakkan berbagai karikatur dan juga cerita-cerita tentang ketokohan dari Imam Bonjol, supaya tokoh besar ini bisa dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Sumatera Barat. Dan ini sudah kita buatkan di dalam rancangan pembangunan kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang. Dan dengan tema perkuliahan umum, peran serta PT KIS dalam mewujudkan Sumbar Madani, ini adalah salah satu kerja besar yang telah diamanakan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai visi dan misi beliau untuk bekerja 4 tahun ke depan. Dan ini juga senada dengan perkembangan pendidikan Islam pada saat ini, terutama yang di Sumatera Barat, karena pilar daripada pengetahuan keagamaan itu letaknya adalah pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi kita sangat berharap agar STAI YDI menjadi STAI yang besar namanya, tidak hanya di Sumatera Barat tetapi juga di level nasional maupun internasional ke depan. Dan saya yakin ini bisa kita wujudkan secara bersama. Apalagi ini tadi sudah diberikan banyak sekali stimulan dan juga penguatan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, ditambah dengan program kerja Bapak Bupati Pasaman yang sudah membebaskan mulai tahun 2022, mulai dari sekolah dasar sampai kepada sekolah tinggi, sekolah umum ya Pak ya, sekolah menengah umum maupun sekolah menengah
keagamaan untuk bebas biaya pendidikan. Terima kasih, ini merupakan wujud daripada kinerja yang luar biasa dari Bapak Bupati, dan semoga nanti juga ini berimbas kepada perguruan tinggi, terutama memberikan beasiswa-beasiswa kepada calon mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan di STAI YDI. Saya kira kalau hari ini sudah 78, dan kita yakin setelah Bapak Gubernur dan kita semua hadir pada sore hari ini akan bertambah 2 kali lipat, Ibu Ketua, ya, Ketua STAI. Dan semoga apa yang menjadi rumusan keberadaan daripada STAI YDI tadi, apalagi saya mendengar Mars yang luar biasa, ini merupakan wujud daripada visi misi daripada STAI YDI untuk menjadi sekolah tinggi ya keagamaan Islam di Pasaman Barat yang akan melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan pengetahuan keagamaan dan juga sains dan teknologi. Dan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dengan moto Madani, artinya kita adalah orang yang modern, orang yang moderat, dan membuka segala ruang untuk menerima perkembangan zaman pada hari ini, namun tentu dengan tidak mengesampingkan daripada keunikan kita, bahwa kita adalah sebagai pencetak generasi muda yang memiliki kemampuan keagamaan yang baik. Dan dengan ini juga selaras dengan tiga tema pokok kebijakan pembangunan pendidikan, kita sangat mengharapkan nanti Pak Bupati, pemerataan akses dan perluasan akses pendidikan ini juga bisa dirasakan oleh semua unsur masyarakat, karena apalagi kita pada masa pandemi COVID-19 mau tidak mau secara sektor pendapatan maupun ekonomi ini juga berpengaruh kepada masyarakat, dan uluran-uluran tangan dari kita semua, baik itu dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, apalagi tadi dengan misi dan program unggulan dari Bapak Gubernur akan memberikan 1000 beasiswa kepada para mahasiswa untuk kuliah ke luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Dan kita sangat berharap agar beasiswa ini juga bisa diturunkan kepada mahasiswa STAI YDI. Dan saya sebagai koordinator Kopertais wilayah 6 juga sudah sounding ke Komisi 8 untuk menambah kota beasiswa KIP kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang terdampak COVID nanti akan diberikan stimulan berupa bantuan biaya pendidikan, sehingga untuk tahun depan ini sudah bisa menikmati daripada peluncuran beasiswa KIP, terutama kepada perguruan tinggi. Dan untuk peningkatan tata kelola akuntabilitas juga ini perlu ditingkatkan bagi STAI YDI, dan ini juga merupakan kerja bagi Kopertais wilayah 6, bagaimana peningkatan tata kelola. Kita sudah melakukan berbagai pemetaan dan akan melaksanakan pengelolaan untuk memberikan peningkatan kepada pengelolaan program studi, terutama tadi kalau di STAI YDI baru 2 program studi, dan yang satu adalah Komisi Penyiaran Islam dan Pendidikan Agama Islam, dan sudah terakreditasi B, dan insya Allah nanti ini juga akan seiring dengan pertambahan program studi, akreditasi institusi kita yang baru C ini akan kita tingkatkan menjadi baik sekali. Kalau sekarang tidak B lagi, tapi baik sekali atau unggul. Nah, untuk mewujudkan itu kita perlu meningkatkan jumlah program studi yang ada di STAI YDI. Dan kita sudah memprogramkan ini, dan kemarin Bu Ketua dalam waktu 1 minggu ke depan akan ada program pelatihan yang akan kita berikan kepada semua perguruan tinggi swasta untuk pengisian
borang standar 9, yaitu untuk pengisian LED dan juga evaluasi diri. Dan kita sangat berharap agar STAI ini juga bisa mengikuti kegiatan ini. Dan yang lain adalah untuk peningkatan sarana prasarana. Ini Pak Gubernur, STAI juga masih memerlukan banyak sekali peningkatan fasilitas, walaupun ini sudah ada hibah dari Pak Bupati, dari pemerintah kabupaten, namun kita juga masih dengan bertambahnya jumlah mahasiswa hari ini, Pak Beni, ya kita sangat berharap juga akan ada peningkatan dalam pemberian hibah pada Sarpras. Dan untuk kita di Kopertais Wilayah 6 juga tahun ini kita sudah meminta kepada semua perguruan tinggi di bawah Kopertais Wilayah 6 untuk mengirimkan proposal dan akan diberikan bantuan sebanyak 100 juta untuk Sarpras. Namun ini tergantung kepada proposal yang diajukan, apakah sudah diajukan atau tidak. Sehingga di tahun 2022 ini semua yang sudah mengajukan proposal akan diberikan pendanaan oleh Kementerian Agama lewat Diktis kepada peningkatan sarana prasarana. Walaupun ini bantuan dalam bentuk stimulan, kita sangat berharap ini juga sangat bermanfaat untuk peningkatan daripada kualitas dari STAI YDI pada hari ini. Dan kepada mahasiswa yang hadir, yang hari ini merupakan perkuliahan pertama bagi Ananda semua di semester ganjil. Jadi sangat luar biasa, untuk kuliah pertama sudah bisa mendatangkan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Saya kira ini merupakan suatu momentum yang luar biasa buat STAI YDI, dan juga bisa mendatangkan Bapak Bupati Pasaman, dan saya sebagai koordinator Kopertais Wilayah 6 juga bisa hadir, yang kebetulan sebenarnya besok pagi saya akan terbang ke Solo, dan alhamdulillah bisa bersama Bapak dan Ibu untuk bersilaturahmi pada hari ini. Dan ini adalah silaturahmi kita yang pertama. Dan terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta dan seluruh sumber daya manusia yang ada, ya terutama pembinaan untuk para dosen dan juga mahasiswa, ini tidak luput dari tridharma perguruan tinggi, yaitu peningkatan kualitas dari proses pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Dan kepada para mahasiswa, saya kira dari wajah-wajah yang semangat hadir pada sore hari ini, Ananda semua sudah siap untuk melaksanakan mengikuti perkuliahan di STAI. Dan saya ingin bertanya, apakah semua yang ada di ruangan ini sudah vaksin semua? Alhamdulillah. Artinya ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti perkuliahan secara luring pada semester ini, selain juga untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan yang paling utama kita berdoa agar bangsa ini terbebas dari bencana pandemi COVID-19 dan kita bisa menjalankan perkuliahan secara luring tanpa dibatasi oleh kendala-kendala. Ya karena yang dialami oleh para mahasiswa dengan pelaksanaan daring selama ini adalah keterbatasan daripada internet. Kemudian sinyal, walaupun internet ada, kemudian kuota ada, namun sinyal tidak ada ketika dosen memberikan perkuliahan, dan ini dilakukan dengan Zoom, dan banyak sekali mahasiswa kita yang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara baik dan mendapatkan ilmu dari para dosen. Dan alhamdulillah saya mendapatkan laporan dari Ibu Ketua, kita sudah bisa melaksanakan secara luring full. Dan saya kira ini yang perlu lagi dilihat, bagaimana mitigasi daripada proses penjagaan daripada protokol kesehatan, sehingga tidak ada yang nanti
infeksi daripada virus COVID-19. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan kita semua yang hadir, saya juga sangat berharap dengan peningkatan daripada pendidikan yang ada di STAI YDI nanti, bahwa para lulusan ini juga para alumni tadi kalau sudah digambarkan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati adalah merupakan alumni dari sini, artinya ini sangat luar biasa yang sekaligus menjadi ketua pembina yayasan dan sudah bisa melirik bagaimana apa langkah-langkah strategis untuk dilakukan agar segera STAI YDI ini menjadi IAI. Ya, tinggal menambah 2 prodi lagi. Ya, tinggal menambah, dan ini sudah saya dapatkan informasi Pak Bupati, sudah ada 4 proposal prodi baru. Jadi kita tinggal mendukung, dan setelah 4 prodi ini diberi izin oleh Dikti dan Diktis, maka ini bisa kita ajukan untuk menjadi IAI YDI. Dan saya kira ini bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan secara bersama-sama. Dan kepada mahasiswa sekalian, Anda sudah tepat memilih STAI YDI. Ya, STAI YDI sebagai tempat Anda menimba ilmu ke depan, karena dari data jumlah kebutuhan rombel yang ada pada hari ini itu sebanyak 900.328 ya 258 rombel dengan kebutuhan guru 151.648. Yang baru tersedia itu adalah guru PNS itu sebanyak 125, artinya masih kekurangan ini sekitar 26.000 jumlah guru, ya jumlah guru untuk menduduki sebagai guru mata pelajaran di sekolah-sekolah, apakah sebagai guru agama ataupun menjadi guru pendidikan agama Islam, guru matematika atau guru yang lain. Ini artinya peluang bagi Ananda semua ini sangat terbuka luas. Dan juga dengan adanya jurusan Komisi Penyiaran Islam, saya kira tidak hanya akan menjadi guru, tetapi dari intinya zuhnya program studi bahwa ini akan mencetak para dai-dai dan ulama-ulama. Dan saya yakin ini semuanya akan lahir dari STAI YDI untuk memberikan penguatan di tengah masyarakat ke depan. Dan bagi PT KAI sendiri, terutama kita di bawah Kopertais wilayah 6, yang perlu ada untuk peningkatan tata kelola, perlu ada transformasi digitalisasi yang harus kita ikuti juga pada hari ini. Jadi Ananda semua jangan gunakan media Android, media komunikasi itu hanya sebagai chatting atau WhatsApp, tetapi jadikan itu sebagai referensi utama bagi Ananda untuk mendapatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang dibuka tidak Facebook, yang dibuka tidak WhatsApp saja, tetapi yang dibuka adalah Google Scholar. Google Scholar menyediakan ribuan referensi. Jadi tidak ada kata saya tidak bisa menulis skripsi tepat waktu karena tidak ada perpustakaan menyediakan referensi-referensi yang mendukung untuk tulisan saya. Kita sudah memiliki satu pustaka digital, yaitu ada di Google Scholar. Tinggal Ananda mengklik saja kata kunci, maka akan banyak sekali ribuan ratusan referensi yang akan keluar di bidang ilmu kita. Ya, artinya dalam perkuliahan tidak ada hambatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, tidak hanya kepada dosen hanya sebagai media yang akan berdiri di depan Ananda cuma 90 menit, tetapi nanti yang paling utama jadikan bahwa media digitalisasi adalah sebagai sumber ilmu. Banyak sekali artikel-artikel yang berkualitas yang bisa di-download, apakah itu nanti di Google Scholar,
di DOAJ atau di media referensi yang lain di academia.edu atau di ResearchGate yang bisa Ananda peroleh. Nah, ini yang juga perlu juga diberikan jumlah bandwidth daripada wifi yang bagus di kampus YDI sehingga mahasiswa tidak hanya tergantung kepada pustaka yang offline saja, tetapi ini juga bisa dilakukan dengan menelusuri. Apalagi dunia pada saat ini sudah wire cable, artinya tanpa batas, kita sudah bisa mendownload, kemudian berhubungan dengan berbagai pihak ini di seluruh dunia. Dan ya seiring dengan program strategis Bapak Gubernur juga, salah satu yang diamanahkan kepada PT KAI adalah bagaimana transformasi internasionalisasi. Dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur dengan menyediakan 1.000 beasiswa untuk para mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan ke luar negeri seiring dengan diterapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka hari ini. Ini perlu kita sikapi secara bersama, di mana nanti Ananda semua 3 semester harus belajar di luar program studi di STAI YDI. Nah, sudah siapkah kita untuk memberikan fasilitas kepada para mahasiswa kita untuk belajar 2 semester di luar program studi di lingkungan YDI atau di Lubuk Sekaping, dan 1 semester bisa di berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ataupun nasional, bahkan di luar negeri. Saya kira ini juga perlu kita pikirkan secara bersama-sama bagaimana program-program ini bisa kita lakukan dengan networking yang bagus, sehingga ketika kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai tahun ini, artinya kalau dia 3 semester, 1,5 tahun yang akan datang mahasiswa kita harus belajar di luar program studi di kampus STAI YDI. Nah, ini yang juga menjadi pikiran kita bersama-sama, bagaimana memberikan ruang ini untuk pengembangan dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan saya kira saya yakin sekali dengan kolaborasi dan sinergi yang apik dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depan, dan juga dengan Pak Bupati Pasaman yang juga luar biasa, beliau adalah pembina yayasan. Jadi ini adalah suatu momentum yang tepat bagi kita untuk memikirkan langkah strategis agar kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa kita terapkan seiring dengan juga mewujudkan visi dan misi Sumatera Barat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Dan juga di arena penelitian. Di arena penelitian juga kita sangat berharap bahwa akan lahir banyak peneliti-peneliti muda, dan apalagi dengan proses yang luar biasa sudah diberikan oleh STAI YDI kepada para mahasiswa untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan keagamaan, maka nanti akan lahir penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi atau penelitian-penelitian payung bersama para dosen yang nanti akan kita jual, yang akan kita publikasikan di artikel-artikel di levelnya nasional maupun internasional. Dan ini merupakan sisi jual tersendiri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan yang ada, dan juga menjual apa yang menjadi keunikan daripada sumber daya yang ada di Pasaman, terutama yang ada di STAI YDI. Dan termasuk nanti ini juga sebagai amanah yang harus sama-sama kita kembangkan. Bapak Gubernur melalui program Bapak Gubernur dengan adanya Smart Entrepreneur, ya, program kewirausahaan yang memberikan 100.000 bantuan kepada pengusaha muda, dan ini juga perlu ditindaklanjuti oleh STAI YDI program Bapak Gubernur, karena ini salah satu amanat dari Tridharma Perguruan Tinggi bahwa kita juga harus melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang nanti bisa bersinergi juga dengan
apa yang sudah menjadi program unggulan dari Bapak Gubernur dan termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bawah Kopertais wilayah 6 dan juga slot yang sudah disediakan oleh STAI YDI, karena tanpa ada program pengabdian kepada masyarakat maka kita akan sangat sulit untuk berkolaborasi di tengah masyarakat. Dan dengan adanya kegiatan program-program unggulan, misalnya pemberian bagaimana membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kewirausahaan, ini juga bisa dilakukan sinergitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat yang ada di Pasaman ini. Nah, ini yang nanti juga sebagai wujud agar kita sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang sebanyak 23 ini bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan Sumatera Barat yang madani ke depan. Dan perlu kita sampaikan juga kepada Bapak Gubernur untuk kegiatan-kegiatan yang ada di perguruan tinggi. Selain ini kepada Tridharma Perguruan Tinggi, kita juga memberikan semacam advokasi program-program advokasi ya kepada para dosen untuk memberikan pengembangan ilmu sehingga dosen-dosen yang ada di STAI YDI juga nanti memerlukan pengembangan ini untuk peningkatan karir, jenjang karir ke depan. Ya, apalagi ada yang sudah diberikan pendanaan untuk sertifikasi dosen dan tagihannya itu adalah harus melakukan penelitian dan pengabdian serta pengajaran dengan poin-poin yang sudah ada standarnya, dan semoga sinergitas ini juga bisa memberikan kontribusi bagi para dosen kepada pembangunan Sumatera Barat, bagaimana ikut untuk mengembangkan terutama ilmu-ilmu keagamaan di tengah masyarakat dengan turun langsung, dan ini juga diamanahkan kepada Ananda semua termasuk sebagai sivitas akademika yang ada di YDI. Itu saja yang menjadi ulasan. Kemudian apa yang menjadi tujuan daripada keberadaan PT KAIS yang ada di Sumatera Barat pada hari ini untuk keikutsertaan untuk membangun Sumatera Barat yang madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.